Kenalkan, nama saya Emerald Alfanteri Reski dari program studi Data Science Universitas Cakrawala. Ini adalah proyek ujian akhir semester, di mana sebagai NLP Engineer Junior di Cakra Data Solution, sebuah startup yang berspesialisasi dalam mengubah teks mentah menjadi keputusan bisnis. Data yang saya gunakan di sini adalah Woman Clothing E-commerce Review. Data ini saya ambil dari Kaggle. Data ini mencakup 22.628 ulasan pelanggan, di mana data mentah ini tidak terstruktur. Di sini saya mengubah data mentah pelanggan menjadi KPI yang bisa ditindaklanjuti. Melakukan identifikasi akar masalah ukuran dan bahan, dan melakukan audit vendor untuk memperbaiki pengalaman pelanggan. Text cleaning yang saya lakukan, yang pertama yaitu melakukan penghapusan noise, seperti membersihkan URL, simbol, dan angka-angka. Kemudian stop word removal dilakukan untuk membuang kata-kata yang sangat umum, seperti the, is, yang muncul di hampir semua dokumen dan tidak memberikan nilai informasi untuk membedakan ulasan. Kemudian lemmatization. Di sini alasan penggunaan lemmatization daripada stemming adalah karena dataset ulasan pakaian sangat bergantung pada makna kata sifat dan deskripsi produk. Lemmatization lebih unggul karena mengembalikan kata ke bentuk dasar berdasarkan kamus. Contohnya adalah better. Dia ketika menggunakan lemmatization, maka dia akan tetap better. Jadi utuh, tidak akan ada pemotongan. Sedangkan stemming itu, dia akan melakukan pemotongan pada akhir kata secara kasar. Dan itu dapat menghilangkan informasi penting dalam analisis sentimen atau topik nantinya. Kemudian ekstraksi fitur TF-IDF. TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency dipilih karena sangat efektif dalam memberikan bobot pada kata-kata yang unik dan representatif. Alasan pemilihan TF-IDF dibandingkan dengan back of word karena back of word hanya menghitung frekuensi. Sedangkan TF-IDF memberikan penalti pada kata-kata yang muncul terlalu banyak. Pada gambar ini terlihat bahwa kata-kata dominan mencerminkan fokus utama pelanggan. Redress, want, look, sweater, cope, fabric, shirt, dan lainnya. Kemudian frekuensi absolut membuktikan atribut fisik seperti fit, size, dan fabric. Sama pentingnya dengan sentimen. Dari sini kita bisa lihat bahwa mayoritas pelanggan itu sangat puas dengan produk. Ada juga beberapa yang netral dan ada sedikit yang negatif atau merasa tidak puas. Namun, walaupun secara presentase kepuasan pelanggan cukup tinggi, namun kita tidak boleh melakukan
tidak boleh mengabaikan ulasan negatif. Jadi dengan adanya ulasan negatif ini, kita bisa menemukan blind spot dalam produksi dan layanan untuk memperbaiki ke depannya. Sistem ekstrasi ini memberikan informasi mengenai area spesifik seperti resleting, jahitan, ketebalan kain yang membutuhkan perbaikan segera pada produk mereka. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap kepuasan pelanggan nantinya. Kemudian ada 4 pilar utama. Yang pertama adalah fit and sizing. Isu ini terkait dengan proporsi tubuh dan juga size chart. Kemudian yang kedua adalah material and quality. Yang ketiga adalah style dan estetik, berupa apresiasi terhadap desain visual. Yang keempat adalah customer experience. Tentu nomor 4 ini tidak kalah penting dari poin-poin lainnya. Ketika kepuasan estetika bertemu dengan ketidakpuasan atau kesenjangan terhadap ekspektasi fisik, maka hal ini akan memberikan potensi return rate yang tinggi, akan menimbulkan pengembalian barang yang melonjak. Masalah utama perusahaan bukanlah pada daya tarik visual produk, melainkan pada pemenuhan ekspektasi fisik. Pelanggan menyukai desainnya, namun mengembalikan produknya karena masalah sizing dan material. Tentu hal ini bisa memberikan dampak kerugian pada perusahaan. Lalu apa saja metrik atau aksi strategis pada area fokusnya? Ada dua di sini, yaitu ketidaksesuaian ukuran dan kualitas bahan. Ketidaksesuaian ukuran, rekomendasi dari kami adalah melakukan optimalisasi size chart, yaitu dengan mengintegrasikan panduan ukuran berbasis data ulasan real. Misalnya 80% ke atas pelanggan dengan postur tubuh tertentu memilih ukuran L. Dampaknya adalah penurunan signifikan pada biaya logistik akibat return reduction. Kemudian kualitas bahan, lakukan audit vendor untuk mengevaluasi dan mengaudit vendor kain. Dampaknya akan bisa untuk menjamin standar kualitas dan konsistensi untuk meningkatkan customer retention. Kemudian kerangka implementasi proyek by Chris PDM. Di sini business understanding untuk menetapkan tujuan dalam mengubah ulasan teks menjadi keputusan bisnis yang bisa meningkatkan profitabilitas. Kemudian data understanding untuk eksplorasi ulasan dataset dan memahami struktur kolom, teks, dan metadata. Kemudian lakukan data preparation. Di sini seperti cleaning, dematization, dan transformasi TF, PDF. Kemudian modeling, menerapkan algoritma sentiment analysis dan LDA topic model. Kemudian lakukan evaluasi terhadap relevansi topik yang ditemukan dengan kebutuhan klien. Dan deployment, melakukan penyusunan rekomendasi strategis dan laporan akhir untuk CEO Cakra Data Solution. Sekian presentasi ujian akhir semester dari saya.